SAW sabda, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnah akbar minad dajjal." Sejak Nabi Adam Allah ciptakan sampai nanti kiamat, tidak ada fitnah di muka bumi ini yang lebih besar, lebih hebat, lebih dahsyat, lebih berat melebihi fitnahnya Dajjal. Di dalam riwayat yang lain, yang barusan saya bacakan adalah hadis sahih Imam Muslim. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, andai dihimpun dan dikumpulkan semua fitnah yang pernah melanda manusia sejak Adam diciptakan sampai hari kiamat, semuanya disatukan, lalu Dajjal datang dengan membawa fitnahnya sendiri, diadu, maka akan berat dan lebih dahsyatlah fitnahnya Dajjal dibandingkan dengan fitnah-fitnah seluruh yang pernah ada di muka bumi sejak Adam diciptakan sampai hari kiamat. Hebat sekali. Nah, kaum muslimin, Dajjal pasti kita sampaikan, kita uraikan. Tapi sebelum kemunculan Dajjal, perlu Bapak Ibu ketahui, namanya fitnah terbesar, maka sebelum kemunculannya, Dajjal ini telah memiliki kaki tangan yang bergerak terlebih dahulu, menyebarkan berbagai macam bentuk bencana dan petaka kemanusiaan yang dampaknya adalah menggerogoti iman dan memurtadkan kita. Kaki tangan Dajjal sekarang yang terkenal adalah Illuminati dan Freemasonry. Di bawah payung yang mereka ciptakan dengan nama The New World Order. Ini adalah kaki tangan Dajjal sebelum Dajjalnya menampakkan diri. Maka bergeraklah Illuminati dan Freemasonry dalam rangka menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Merusak sedahsyat-dahsyatnya kerusakan di muka bumi. Dan Rasulullah menyebutkan, menjelang Dajjal keluar, kalian semua akan dilanda oleh fitnatul duhaimah. Sebelum Dajjal keluar, kalian semua akan dilanda fitnah duhaimah. Fitnah duhaimah itu secara bahasa Arab artinya diindonesiakan, duhaimah adalah gelap pekat yang sangat gelap. Fitnah gelap pekat yang sangat gelap. Ma wada'a hadhil ummah illa latamathu latmah. Tidak satu pun umat ini melainkan akan dihantam oleh tamparan fitnah ini. Tidak satu pun dari umat Nabi Muhammad melainkan terkena oleh fitnah duhaimah ini. Fa idza qila qadat tamadat. Ketika orang-orang berpikir dan berharap ini sudah berakhir, tamadat, ternyata dia masih berlanjut dan terus berlanjut. Ternyata fitnah duhaimah tidak sebentar. Dengan fitnah duhaimah ini, kata Rasulullah SAW, yusbihur rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira. Di pagi harinya seseorang masih ada iman menurut Allah di dada-dada mereka. Tapi di petang harinya mereka sudah berubah. Iman itu sudah hilang. Mereka sudah pindah haluan. Mereka sudah ganti kubu. Mereka sudah di luar hitungan orang beriman. Kafirah. Mereka menjadi kafir. Ada orang yang yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Sorenya dia terhitung di sisi Allah masih ada iman di dadanya. Pada masa-masa fitnah duhaimah loh ini ya. Saking hebatnya tekanan, saking dahsyatnya godaan dan rayuan, yusbihu kafirah. Besok paginya iman itu sudah hilang dari dadanya. Dia sudah berubah. Kafirah, menjadi kafir. Pada masa itu kata Rasulullah, umat ini akan terbelah
yang tidak ada lagi kemunafikan pada diri mereka dan tidak ada orang-orang munafik bergabung dengan mereka. Satu belahan sebelah kiri, fustatu nifaq la imana fi. Kelompok kemunafikan yang tidak ada orang-orang beriman di tengah-tengah mereka dan tidak ada iman di dalam dada mereka. Jadi kelompok cuma dua dari umat Nabi, mukmin atau munafik. Fa idza kana dzak, apabila kondisi itu telah kalian temukan, fantadhirud dajjala min yaumihi au min ghadih. Kalau kondisi itu sudah kalian saksikan, kalau kondisi itu sudah kalian temukan, fantadhirud dajjal, tunggulah dajjal. Hari itu munculnya atau esoknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fitnah Duhaimah ini adalah fitnah demokrasi dan fitnah terorisme. Inilah dia fitnah Duhaimah. Fitnah Duhaimah ini memaksa seluruh umat Nabi Muhammad sedunia untuk menerimanya. Yang tidak menerima demokrasi pasti dicap sebagai cap yang sangat berat. Orang-orang yang pro kepada syariat Islam, yang cinta dengan wujudnya kembali khilafah Islamiyah, dituduh teroris. Tidak akan dibiarkan ada orang beriman eksis dengan lenggang kangkung. Bisa santai membawa dan mengeksiskan imannya. Tidak akan dibiarkan. Melainkan dicap dengan fundamentalis. Dicap sebagai radikal. Dicap sebagai teroris dan sebagainya. Mawada'a hadil ummah illa ratamat bulatma. Tidak ada satu umat pun melainkan akan terkena hantaman oleh hantaman fitnah Duhaimah ini. Dampaknya, kata Rasulullah, ada orang yang tak mampu bertahan, akhirnya berubah, pindah haluan. Atau karena hebatnya sedotan dan rayuan dunia, iming-iming jabatan yang ditawarkan kepadanya, dia pun akhirnya juga berubah. Antara dua, diancam, gak kuat, berubah. Diiming-imingi, gak kuat, berubah. Nah, pada saat itu, kata Rasulullah, umat ini terbelah menjadi dua. Mukmin atau munafik. Wahai hamba-hamba Allah yang saya muliakan, inilah era yang dimaksud Rasulullah SAW, era kita. Fitnah demokrasi, fitnah terorisme. Maka saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang saya cintai, apabila kita mengikuti perkembangan dunia sekarang, saksikanlah seluruh negara, termasuk Arab sendiri, apalagi Indonesia kita, ini yang paling terasa atmosfer fitnah Duhaimahnya dahsyat kaum muslim. Sejak adanya pelecehan Al-Quranul Karim di Kepulauan Seribu surat Al-Ma'idah ayat 51, sejak itu wahai hamba-hamba Allah, umat Islam di Indonesia dibelah oleh Allah menjadi dua belahan. Itulah penyaringnya. Terjadinya fitnah penghinaan terhadap Al-Quran. Surat Al-Ma'idah ayat 51. Dan barokahnya besar. Allahu Akbar. Terbelah umat ini. Yang munafik terang-terangan menampakkan keberpihakannya kepada penghina Al-Quran. Sementara yang mukmin sudah mulai beransur-ansur menata imannya kembali. Bangun dan bangkit. Walaupun kena tampar dengan berbagai macam tudingan dan tuduhan, dia tegar dan sabar. Menjadi mukmin haqqan. Bela Al-Quran, bela Islam, bela ulama, bela negara, mengorbankan apa saja, mengetepikan segala perbedaan yang ada. Nama-nama kelompok, bendera-bendera yang ada, semuanya dianggap kecil demi kepentingan bela Islam, bela Al-Quran, bela agama, bela ulama. Maka kelompok ini makin lama, makin tidak terbendung. Allahu Akbar. Tapi di satu sisi, yang di sini juga semakin terang-terangan menampakkan jati dirinya. Walaupun gelarnya kiai, walaupun gelarnya buya, gelarnya ustaz, dai, dari partai-partai yang berlambang Islam, menampakkan jati dirinya sebagai kemunafikan. Inilah fitnah kaum muslimin yang kami muliakan sebelum dajjalnya muncul.
sebelum Dajjalnya muncul. Kalaulah tidak ada hadis ini, saya tidak akan berani bicarakan ini. Tapi ini hadisnya terang dan jelas sekali. Hal yang sama terjadi di Mesir. Hal yang sama terjadi di Tunisia, di Libya, terjadi di Arab Saudi. Hal yang sama terjadi di Qatar. Hal yang sama terjadi di Uni Emirat Arab, di Kuwait, di Bahrain. Hal yang sama terjadi di Irak, apalagi di Iran. Hal yang sama terjadi di belahan Eropa. Hal yang sama terjadi di Kanada, di Amerika. Hal yang sama terjadi di Afrika, di Asia Tenggara. Terjadi serentak. Allah belah umat Islam dengan berbagai macam ujian. Yang ujian itu menjadikan umat ini menjadi mukmin atau menjadi munafik. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Orang yang hidup pada masa itu, kata Rasulullah, menghadapi tempaan yang berat. Mereka melawan arus. Yang tegar, yang sabar, yang istiqomah, yang tidak mau dirayu, yang pantang untuk ditakut-takuti. Mereka inilah la yakhafuna laumata laim yujahiduna fi sabilillah la yakhafuna laumata laim. Mereka tidak peduli dengan apapun teror yang dihadapkan kepadanya. Mereka sabar. Kata Rasulullah, orang-orang itu di akhir zaman diberi oleh Allah pahala, diberi oleh Allah nilai ganjaran setara dengan 50 kali lipat pahalanya sahabat Nabi. Woi, kaget sahabat-sahabat mendengarnya. Mereka bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, khamsina rajulan minna aminhum. Ya Rasul, 50 kali lipat pahala kami atau 50 kali lipat pahala mereka di masa mereka? Apa kata Nabi? Bal minkum. 50 kali lipat kalian pahala mereka saat itu. Allahu Akbar. Dahsyat pahala dijanjikan oleh Allah untuk orang yang sabar, untuk orang yang tegar, untuk orang yang sabar, istiqomah. Enggak gampang untuk istiqomah, ditampar masalahnya nih ha. Ada orang yang akhirnya loncat, pindah kubu karena enggak tahan. Ustadz kondang, level nasional, pindah kubu. Kiai, pindah kubu. Pengacara hebat, pindah kubu. Saya nggak sebut nama ya. Tapi udah cerdas semua. Hanya demi iming-imingan fulus, jabatan, atau diancam. Mas, ente punya track record nggak bagus loh. Kalau ente nggak nurut, ini tak bongkar. Akhirnya, ini bagus. Tidak apa-apa, dia gadaikan prinsipnya. Apa salahnya ngomong baik-baik pada umat Islam? Masa saya punya jabatan dulu, saya melakukan ketergelinciran sebagai manusia biasa. Dan saya akui itu adalah sebuah kesalahan dan saya tobat kepada Allah. Saya minta maaf kepada kalian semua. Sekarang kesalahan itu dipakai oleh musuh-musuh dakwah ini untuk memperalat saya, bla 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 bla. Apakah kalian berkenan memaafkan saya? Se-Indonesia yakin saya orang-orang Islam Ahlus-Sunnah Jamaah pasti memaafkan. Kalaupun dia harus berhadapan dengan kerangkeng besi, itulah prinsip orang yang beriman. Daripada sampaikan malu. Akhirnya dia pun berada di kubu yang dia tidak pantas ada di situ. Bersama Syiah, bersama PKI, bersama komunis, bersama liberal, bersama Islam Nusantara, bersama dengan penyakit-penyakit akidah dan penyakit-penyakit disiplinis lainnya. Telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ditetapkan oleh Allah untuk kamu dalam kitab. An idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu. Innakum idzan mithluhum. Sayakhudu fi haditsin ghairi. Allah telah tetapkan. Bila kamu dengar satu komunitas, satu kelompok, satu gerakan, suatu grup sudah menjadikan di komunitas mereka itu ayat-ayat Allah yang mereka ingkari. Ayat-ayat Allah mereka dustakan, mereka ejek-ejek oleh
kamu jangan gabung di kelompok mereka. Walaupun kamu nggak melakukan. Innakum idzan misluhum. Sesungguhnya kamu dianggap oleh Allah serupa dengan mereka. Kan itu yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Nazala alaikum fil kitab. An idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum. Setelah Allah turunkan dalam Alkitab, Al-Quran ini, kalau ada kelompok, grup, komunitas yang isinya adalah mengingkari ayat-ayat Allah, coba lihat. Partai mana yang terang-terangan menolak perda-perda syariah se-Indonesia? Sudah berapa ribu perda syariah yang dibatalkannya melalui DPR? Kita sudah paham itu. Dan sekarang partai itu sekarang berada di kubu mana? Kita sudah tahu itu. Dan sekarang orang-orang yang sebenarnya dia punya ilmu, punya prinsip, dai, ulama, yang ngerti masa ia duduk dengan mereka. Yukfaru biha. Sementara kelompok-kelompok yang ada di komunitas itu adalah mengkufuri ayat-ayat Allah. Wa yustahza'u biha. Bahkan mengejek, memperolok-olokkan. Kamu duduk bersama mereka. Kamu gabung dengan mereka. Innakum idzan misluhum. Kamu menurut Allah sama dengan mereka. Bagaimana? Ini fitnah. Fitnah akhir sama. Penutup hadis. Ba'u dinahum bi'aradin minad dunya. Demi dunia, mereka akhirnya menggadaikan agama. Demi jabatan. Demi nama baik yang tidak boleh tercoreng-moreng, biarlah agama akhirnya diinjak-injak. Masya Allah. Semoga Allah jaga anak gadis kecil yang ditakdirkan oleh Allah terkenal karena suara dan nyanyiannya. Tahu siapa? Tahu siapa? Anak gadis kecil. Usianya baru masuk 20 atau 21, siapa itu? Hafal Bapak namanya. Dirayu dengan sekian M. Nolak. Nggak puas sekian M, sekian puluh M. Nolak. Apa jawabannya? Saya tidak akan menggadaikan prinsip dan akidah saya. Masya Allah. Anak gadis kecil ini. Semoga Allah jaga dia. Semoga Allah istiqomahkan dia. Dia lebih baik daripada dai